Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng aku, Vicky Arya di Storycam. Kali ini kita masih berada di segmen Jari Kiri, Jelajah Diri, Kisah Misteri. Setiap orang yang menonton video ini pasti pernah mengalami kejadian mistis. Termasuk kalian ini, yang saat ini sedang menonton video kita kali ini ya. Pokoknya buat kalian yang memiliki cerita-cerita ataupun kisah misteri dalam hidup kalian, jangan lupa berbagi ceritanya di kolom komentar. Sebelum kita kembali ke Jari Kiri, Jelajah Diri Kisah Misteri kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Storycam. Karena apa? Dengan semakin banyak kalian nge-like ataupun nge-subscribe channel Storycam akan membuat kita lebih semangat lagi untuk berbagi cerita kisah-kisah misteri. Kita lanjut di Jari Kiri, Jelajah Diri Kisah Misteri. Oke, di episode Jari Kiri Jelajah Diri Kisah Misteri kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang sangat-sangat fenomenal terjadi, Judulnya adalah Malapetaka Sumpah Janda. Nah kita akan membahas tentang janda ini, Ini kisah ini berawal dari salah seorang seniman ataupun seorang pelukis yang hidup di kota. Yang tahulah kalian, kalau di kota itu kehidupannya hingar-bingar, hiruk-pikuk dengan dunia pekerjaan. Semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Untuk mencari inspirasi, tentunya seorang seniman harus mencari tempat yang sunyi. Agar apa? Agar mereka bisa mengeluarkan ide-ide terbaik untuk dikeluarkan ataupun dilahirkan di seni yang akan mereka lahirkan. Singkat cerita, ketika dia menuju suatu kampung kecil, dan kampung itu sangat jauh sekali dari perkotaan, perjalanan kurang lebih 5 jam perjalanan dari kota. Jadi sesampainya dia di sana, tentunya saat dia ingin melukis, dia membutuhkan waktu yang sangat lama, Jadi dia melukis tidak hanya sehari ataupun 2 hari, tapi membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan itu sudah dilakukannya beberapa kali di kampung-kampung kecil yang ada di Indonesia, Sesampainya dia ke kampung itu, karena dia berpikir akan melukis dengan waktu yang lama, dia memiliki inisiatif untuk tinggal di kampung itu, Akhirnya dia mencari tempat tinggal, tempat dia beristirahat sembari mencari inspirasi. Adalah salah seorang warga yang menawarkan diri, menawarkan rumahnya untuk bisa ditinggali oleh sang seniman ini, Akhirnya mereka deal untuk bisa tinggal di situ. Sang seniman pun mempersiapkan barang-barangnya, membawa masuk barang-barangnya ke dalam kamar. Rumah ini dihuni oleh 2 orang wanita, anak dan juga ibu. Nah, kebetulan pula anaknya ini anak perempuan yang bisa dikatakan ditinggal mati oleh suaminya. Berarti dia janda, Yang awalnya tidak ada berpikir macam-macam sang seniman ini, termasuk pun si janda ini yang tinggal sama ibunya, di mana rumah itu ditempati oleh sang seniman. Malam pertama bercengkramalah mereka berbicara masalah ataupun tentang kampung ini, kehidupan kampung ini seperti apa. Besoknya sang seniman pada pagi harinya itu nggak langsung melukis dia, Dia ingin pergi survei lokasi. Saat dia pergi berkeliling-keliling kampung, ya tentunya banyaklah pasang mata yang memandang dia, karena bagaimanapun juga dia orang kota. Kalau orang kota ini pakaiannya keren, tampilannya pun berbeda, apalagi seorang seniman tampilannya pasti berbeda dengan masyarakat yang lain. Nah, sampailah dia ke suatu tempat itu, kalau nggak salah ada lapangan. Di situ semua anak-anak ngumpul, ada yang bermain bola kaki, ada yang bermain bulu tangkis dan segala macam permainan anak-anak, Nah, di situ dia mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa, Nah, karena hari itu sudah mulai senja, akhirnya dia kembali lagi ke rumah tempat dia singgah. Kedua orang wanita ini, ibu dan juga anaknya ini, sudah mempersiapkan makanan terenak di kampung itu, Ini menu khas dari kampung itu. Terenyuhlah hati sang seniman ini, yang mana mungkin selama ini tidak menemukan orang baik seperti mereka ini, Akhirnya setelah dia makan, tercetuslah melalui mulut dia, dia mengatakan bahwasanya kalian bukanlah orang lain bagi aku. Kalian ini adalah keluarga aku. Kita takkan pernah terpisahkan. Kita tak akan pernah terpisahkan sampai kapanpun. Nah, di malam selanjutnya, ketika seniman ini sibuk dengan kegiatannya, melukis di depan rumah, melukis di lapangan ataupun di sawah. Akhirnya hari pun mulai senja dan dia pun kembali ke rumah dengan aktivitas yang biasa. Tapi malam hari itu, ada hal yang berbeda. Pandangan dari janda ini berbeda pula dengan abang si seniman ini, yang biasanya dia biasa-biasa aja, hanya sebatas melayani, memberikan makan, memberikan minum. Tapi kali ini dia memiliki pandangan yang beda. Yang namanya seniman itu pasti sensitif, ya kan. Jadi berpikirlah abang ini, kenapanya kakak ini kok tiba-tiba pandangannya berbeda gitu kan,
Nah, tapi dia tidak berpikir negatif, dia berpikir ya ini hal yang wajar bagi keluarga gitu ya, saling memandang ataupun memperhatikan. Di pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat yang semua orang sudah tertidur, dia mendengar suara pintu terbuka. Nah, kebetulan kamar orang dua ini, ibu dan juga anak ini nggak terlalu jauh dari kamar dia, Tepatnya dia di kamar belakang, nah orang berdua itu di kamar depan, ya kan. Bunyilah pintu itu terbuka. Kayak apalah kalau rumah di kampung bunyi kalau pintu terbuka. Ngek, gitu ya kan. Nggak lama habis itu dia mendengar langkah. Langkah itu semakin dekat ke kamar dia, Yang akhirnya dia mulai sadar, ini siapa? Ini ibu atau anaknya ini, ya kan? Karena dari siang tadi ataupun sore tadi dia pun sudah curiga, pandangan dari kakak ini pun tidak baik nampaknya sama dia, memiliki makna tersendiri. Terbukalah pintu itu, Pak, ditengoknya lah sosok janda tadi, kakak tadi, ya kan? Dia kaget lah, ya kan? Yang namanya orang tidur pasti tidak menggunakan baju, pakai celana pendek aja, ya kan? Jadi kaget lah dia. Kenapa kakak masuk ke kamar aku tanpa seizin aku, gitu ya kan? Apa ya kata janda ini, kakak yang tadi? Gak ada, saya cuma memastikan aja tempat tidurnya nyaman atau tidak, kan gitu. Maksudnya baiknya, walaupun di belakang itu dia punya maksud lain, ya kan. Karena si seniman ini tidak menaruh kecurigaan terhadap kakak ini tadi, ya sudahlah, disuruhnya lah duduk di sampingnya itu, bercerita-cerita lah mereka, ya kan, saling bercerita, bertukar cerita, sampai akhirnya si seniman ini tahu bahwasanya suaminya itu meninggal kecelakaan, ya. Tapi semakin malam itu kan semakin dingin. Lain pula yang dilakukan kakak ini, mulailah dia sedikit-sedikit menyentuh si seniman ini, Yang awalnya ya malu-malu lah dia. Yang namanya udah lama, ya kan, tahu sendirilah kok, ya kan, Dia tahu maksud tujuan dari sentuhan dari kakak itu, yang akhirnya dia pergi keluar, Lari dia. Maksud hati dia ingin menuju rumah Pak RT. Nah, sesampainya di tengah-tengah kampung, dia bertanya lah sama beberapa pemuda yang masih ada berkeliling-keliling kampung lah kan. Rumah Pak RT mana? Rumah Pak RT mana? Ya kan. Ditunjuk lah sama pemuda-pemuda ini sambil agak sedikit aneh. Kenapanya abang ini kok malam-malam nanya rumah Pak RT? Sesampainya di rumah Pak RT, berceritalah abang seniman ini. Assalamualaikum Pak RT. Dibuka lah pintunya sama Pak RT ini. Waalaikumsalam. Kenapa? Kok nampaknya panik sekali kau? Iya Pak RT, aku ingin bercerita sedikit tentang malam hari ini Pak RT. Jadi dibawa Pak RT lah, dia duduk bercerita-cerita. Yang maksud hatinya ini, kalau dia bercerita seperti itu biar Pak RT tahu kalau seandainya terjadi apa-apa dengan kakak itu atau dengan ibu itu, tidak dia yang disalahkan. Karena maksud hati dia baik-baiknya datang ke kampung ini untuk mencari inspirasi. Dan ibu sama kakak itu pun sudah dianggap sebagai keluarga, ya kan. Jadi Pak RT pun bilang, di rumah yang mana? Di rumah yang sudut kampung ini Pak RT, kan? Yang rumahnya panggung itu, kan? Rumah yang panggung cuma satu-satu yang di sudut kampung itu, yang sebelah kanan jalan itu. Betul Pak RT, saya sudah beberapa hari tinggal di situ, kurang lebih 4 hari saya tinggal di situ. Udah 4 hari kau tinggal di situ? Dibilang Pak RT-nya lah, ngapa kau tinggal di situ? Orang rumah itu sudah lama meninggal. Kaget lah abang itu, serius lah Pak RT, aku udah 4 hari tinggal di situ, pelayanan mereka pun baiknya Pak RT. Betul, kakak sama abang ibu itu sudah lama meninggal dan sudah tidak ditempati lagi rumah itu. Kok bisa kok masuk ke rumah itu? Karena saking kagetnya, jadi agak sedikit frustasi lah yang seniman ini. Yang awalnya dia beranggapan itulah keluarga dia, ya kan. Jadi mendengar penjelasan dari Pak RT dan disaksikan oleh beberapa pemuda yang merasa aneh dengan kejadian dia ini, pergilah dia pulang ke rumah itu, Maksudnya ingin keluar dari rumah itu dan mungkin tinggal di rumah Pak RT. Sesampainya saat dia jalan kaki menuju rumah itu dengan tergesa-gesa, sampai ngos-ngosan lah, ya kan. Sampai di depan rumah itu saking kagetnya, terkejut dia dengan situasi di rumah itu. Udah habis terbakar rumah itu, Api sudah menyala besar, si jago merah sudah menyala besar, ya kan. Yang akhirnya saking paniknya ini, barang-barang dia masih dalam rumah itu, alat-alat lukis dia, perlengkapan kamera dia, dokumentasi dia, baju dia, semuanya di situ. Bahkan dokumen-dokumen penting pun di rumah itu, Dia bilang sama Pak RT, saya tidak tahu lagi Pak RT harus berbuat apa. Yang akhirnya saya harus keluar juga malam hari ini dari kampung ini Pak RT. Jadi Pak RT bilang, janganlah keluar malam ini, besok aja lah keluar, katanya.
Biar besok pagi kami antar kamu ke kampung sebelah, biar kau aman di jalan, kata Pak RT ya kan. Dan juga dikuatkan oleh perkataan beberapa orang masyarakat setempat ya kan. Tapi dia dengan yakin tidak perlu Pak RT, biar saya pergi sendiri. Akhirnya dia lari terus, lari sambil mengenang perkataan-perkataan dia sama ibu dan juga kakak tadi itu yang baik hati sama dia. Dan dia masih tidak percaya bahwasanya mereka itu sudah lama meninggal ya. Tapi sesampainya di dalam hutan, karena di perkampungan, jalannya sangat kecil dan bahkan gelap sekali, tidak ada cahaya. Saking lamanya dia berlari, letih lah dia, kecapean lah dia. Duduklah dia di bawah pohon, tapi dari kejauhan dia nampak seperti gubuk. Akhirnya dia menuju gubuk itu, tertidurlah di gubuk itu, Besok paginya, saat pagi hari, lewatlah beberapa orang untuk menuju ke ladang, Ya, nah orang ini bukan dari desa tadi, tapi dari kampung sebelah. Melihat dia dengan pakaiannya yang lusuh, dengan penuh keringat, wajahnya pun yang kucel-kucel kali, mampirlah bapak ini, beberapa orang kampung sebelah tadi ke pondok itu. Dibangunkannya lah abang ini. Bang, bangun bang. Kaget lah dia kan. Lalu bertanya lah dia, kenapa saya ada di sini? Abang ngapain di sini? Kata warga yang lewat tadi ya kan. Sejak kapan abang di sini? Tadi malam Pak, saya meninggalkan kampung sebelah, kampung yang di sana. Karena beberapa hari saya tinggal di sana, yang maksud tujuan saya untuk mencari inspirasi untuk karya saya. Kampung yang mana? Kata warga itu. Kampung yang sana. Hah? Kampung yang sana itu yang di sudut ini, di ujung jalan ini? Iya betul Pak. Langsunglah di situ mereka kaget. Udah berapa lama kamu tinggal di situ? Udah hampir 4 hari Pak. Dan saya berjumpa dengan keluarga yang baik sama saya. Tapi kata Pak RT, orang yang tempat tinggal aku itu sudah lama meninggal. Kaget lah orang situ. Dan akhirnya satu orang dari beberapa orang ini mengatakan, Bang, asal abang tahu, kampung itu tidak berpenghuni lagi. Wah, kaget lah abang itu, Kampung itu udah lama ditinggal masyarakatnya bang, karena sering terjadi kejadian aneh di kampung itu. Maksudnya Pak? Iya, kampung itu udah lama ditinggal. Jadi nggak ada satupun orang yang tinggal di situ. Dan rupanya mendengar cerita dari abang kampung sebelah ini, makin bingung lah dia, makin ngerasa aneh lah dengan situasi dia ini, makin frustasi lah dia kan. Jadi dibilangnya, jadi masyarakat di sana udah nggak ada lagi Pak, sudah lama ditinggalkan dan bahkan tidak ada yang berani ke kampung itu. Dan sementara abang mengatakan bahwasanya abang tinggal di situ selama 4 hari, berarti abang tinggal di kampung gaib. Makin gila seniman ini, karena merasa kasihan lah masyarakat ini ya kan, kampung sebelah ini. Dibawalah abang ini ke rumah ya, ke kampung itu, diceritakanlah semuanya. Setelah selesai bercerita, yang maksud hati dia ingin menenangkan untuk kembali lagi ke kota, Tapi kata orang itu, lebih baik abang tenangkan aja dulu di sini, jangan keburu-buru pergi ke kota. Tapi ini wajah-wajah dari seniman ini mulai panik ini, Dia udah nggak tahu harus berbuat apa lagi, karena dia sudah beranggapan apa yang dia lakukan ini udah di luar nalar, udah di luar dari alam sadar lah ya kan. Dia tinggal berapa hari dia makan di sana dengan enaknya, bercengkrama dengan masyarakat di sana, kok tiba-tiba dapat cerita bahwa saya kampung itu sudah tidak ada penghuninya lagi, Jadi beberapa hari dia di kampung di sebelah itu, akhirnya dia mulai agak tenang. Tapi ada satu yang mengganggu pikirannya, dengan ucapan ataupun sumpah dia kepada ibu dan anak tadi, kakak yang janda tadi. Dia bilang, kalianlah saudaraku, kita takkan terpisahkan sampai kapanpun. Dan perkataannya itu selalu teringat-ingat di pikiran dia, Dan akhirnya besok dia memutuskan untuk kembali ke kota, yang bermaksud biar bisa melupakan semua kejadian itu. Sesampainya dia di kota, apa yang terjadi, tidak begitu saja dia bisa melupakan kejadian itu, Pemikiran ataupun kata-kata dia itu selalu terulang-ulang di pikiran dia, yang akhirnya dia tidak bisa melukis lagi, yang akhirnya dia kayaknya stres sekali, Depresi lah dia, dengan kejadian itu, Depresi. Nah, sesampainya di kota, karena keluarganya melihat dia kok ini perlakuannya setelah pulang dari kampung itu kok berbeda gitu ya kan. Dia sering ngomong sendiri, dia sering ngamuk-ngamuk, banting barang-barang di kamar dia, yang akhirnya keluarga dia itu memutuskan untuk membawa dia ke rumah sakit jiwa, memeriksakan kejiwaannya. Nah, sampai di rumah sakit jiwa, betul ternyata dia mengalami depresi,
Tapi suatu ketika saat dia berpikiran sadar, dia mengatakan bahwasanya aku masih punya keluarga di kampung sana. Kenapa aku harus tinggalkan? Keluargaku masih tinggal di sana. Mereka tersiksa katanya gitu kan. Dan dibilang ya lah, nggak ada di sana kampung. Berdasarkan informasi dari kampung sebelah tadi kepada keluarga yang di kota ini, bahwasanya dia mengalami kejadian mistis yang sangat mengerikan. Dibilang ya nggak ada keluargamu di sana, keluargamu cuman kami yang ada di sini. Semakin gila lah dia dek, semakin nggak menentu lah apa yang dilakukannya ya kan. Dan akhirnya keluarganya memutuskan untuk memasung dia le, untuk memasung dia, diikatlah tangan dia le di kamar tuh le, karena masih merasa kasihan. Kata keluarganya tak perlulah dia diantar ke rumah sakit jiwa, biarlah di rumah ini dulu, dipasung tangannya, diikat kakinya, diikat ya kayak orang gila itu lah le. Karena kadang kok pasti lagi datang ngamuknya, habis barang-barang itu semuanya le, gak ada yang bersisa. Tapi lama kelamaan semakin aneh kelakuan dari abang seniman ini, masih selalu terngiang-ngiang dengan perkataan-perkataan dia kepada janda dan ibunya tadi. Nampaknya sudah tak tertolong lagi abang ini le. Keluarganya pun sudah mulai menyerah, keluarganya pun sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, hanya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa le. Nah, saking lamanya le dia mengalami depresi yang keluarganya sudah tak sanggup lagi berbuat apa-apa. Akhirnya dilepaskanlah pasungan itu, apapun yang mau dilakukannya lah. Dan apa yang terjadi le? Seminggu setelah dia dilepaskan dari pasungannya itu le, dia bunuh diri. Jadi buat kalian semua harus hati-hati dalam berkata. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak-tidak le. Terkadang nih mulut kita ini, yang orang bilang zaman dulu itu, mulutmu adalah harimaumu. Jadi hati-hatilah dalam berkata, jangan sampai salah berkata yang akhirnya berdampak buruk kepada diri kalian sendiri le. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Storycam. Ikutin terus perjalanan jari kiri kita, jelajah diri kisah misteri, dan jangan lupa untuk berbagi cerita kisah-kisah misteri yang kalian alami. Terima kasih banyak dan kita akan jumpa lagi di jari kiri selanjutnya, jelajah diri kisah misteri.